Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih sayang kepada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan khususkanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati sehari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum saya melanjutkan renungan kita atas firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, ada 2 hal yang mau saya sampaikan mendahului renungan kita. Pertama, karena sudah lama ngalirin siang, jadi sampai nanti mengaji bahwa buar nami doon pakubas nami alay dinggat do pinabuwa mo siya buat alana bakona din alam lilig walau do lupa bidang ingon hampir 2 tahun nami dang siya do. So ngunit do pa Jepang do manami siya itaw do pa lupa. So magtual di do do Pardika 5 juta di mana lokal, orang 5 juta. Allah roa, lam lele, adong namor. Di 5 jujungon, ijuk di 5 jujungon lampor, dan jodoh mungkin ada lengkap. Jadi lampor, juga saya tokon 5 juta, kahai 5 jujun makin botak. Jadi lo mau mantap ya, siya di partiso. Nakutiyok ka mo, masuk hukuman mo na 5 juta. Ala namin 5 juta kawin. Iya. Karena namin wanita idul rambi manar. Kami problem. Wanita ada nasihat kita dan tak siapa Jepang memang sama sekali. Kita rapi di Khartoum. Di jalan Telepati di nomor 1 taruh. Nah, kemudian itu kata yang kedua, ada perlu bahwa saya ima mau habis foto, habis introitus biasa tededo haleluya. Alai do kurang pas di tempo, misalnya kalau di buku logo 4/4 itu yang pertama. Tapi yang kedua, ala ede haleluya respon sukacita. Sebenarnya ini dokon di foto ini mataku memandang
terhadap Allah. Mataku tertuju terhadap Allah. Saya mengharapi doa mataku doa Jehovah. Masih maroha. Tidak masih teronoki. Jadi tentu tidak pernah narsak di situ. Alat abdi Tuhan terbuka, kita harus menyanyikannya dengan irama yang riang dan sukacita. Jadi ada dua alasan, temponya harus 4/4, lalu menyanyikannya juga dengan sukacita. Jadi minta untuk ke depan, kita coba dulu sebelum kita masuk ke renungan. Kita coba tarik jawaban. Harusnya begini. Haleluya, haleluya, haleluya. Siala satabi boido bolang si malolo dan putih dan mahayu mangede. Jadi kau haleluya, haleluya, haleluya. Hidup tanda dihalap nong dito gusti mata jangan apa kinalahon harga kita di baik debata. Jadi tamulai sonari jalan minggu na romanang sehari kosoni na mangiteo unang sumangakil. Kami baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang parago kutuk pe gereja siang nasaroka, siang nasaka, siang nasabugo. Itu nakikan radio sada website. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu. Wah, oh mangiteo ni. Daw nga mang. Jadi itu minggu naro seterusnya harus begitu menyanyikannya. Karena temponya 4/4 juga makna lagu itu adalah makna sukacita. Setelah kita dengar misalnya Tuhan dikatakan, karena sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Bah, keserohatan, beliau anak kita. Tentu ikan madu. Haleluya, puji Tuhan dan haleluya. Masak-masak kita disoleh. Kita saat-saat halap masak di kota. Tidak satu surga. Pesan itu surga kita mandok pujian di belakang. Amin. Nah, berian itu Tuhan. Firman Tuhan hari ini itu sebenarnya dirangkum tadi di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 34. Hanya ayat yang keempat 38 yang 39 40 yang menjadi bagian dari situ tadi tidak dibacakan karena memang tidak bagian dari nats yang disediakan. Kalau kita membaca ayat yang ke-12 dan seterusnya, maka di situ kita mendengar firman yang mengatur relasi kita dengan sesama. Firman yang dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11 itu menggambarkan relasi kita dengan Allah atau relasi Allah dengan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Itulah yang pertama dan yang utama, kata Tuhan. Lalu di Matius pasal 22 itu ada kelanjutannya yang sebenarnya merangkum patik palimau 1 pasal 10. Dikatakan, tetapi yang kedua, tapi sama dengan itu. Kenapa sama? Karena buat Tuhan, relasi kita dengan Allah atau relasi Allah dengan kita itu harus tercermin
Ikotari dadoi di parsorata domata. Karena itu tidak diletakkan di bawah atau di atas. Dia selalu diletakkan di sisi. Kasih manusia dengan Allah atau kasih Allah dengan manusia. Di rumah-rumah orang yang pernah ke Yerusalem, kita tahu mereka sudah pernah dari Yerusalem. Karena selalu ada katanya dia tulisan singkat Taurat. 2 loh batu, dan 2 loh batu itu tita pertama sampai keempat, tita kelima sampai yang ke-10 itu diletakkan berdampingan, tidak di atas atau di bawahnya, tapi berdampingan kiri kanan. Nah itu juga memaknai ucapan Yesus tadi. Tetapi yang kedua sama dengan itu. Harus sama-sama kita berlakukan. Harus sama-sama kita praktekkan. Harus sama-sama itu mencerminkan relasi kita juga dengan Tuhan. Unang jodoh kita tu debata, alai yaman pun tunatorasna dan dengan. Unang saya dikasih tapatuduon persaurat taduk debata, alai tu simatua dan kia cocok pajumpa. Cermin apa yang dipakai kok seperti itu? Jadi firman Tuhan hari ini seperti yang dikatakan, mengasihi kasih kepada Allah itu harus jadi sebenarnya cermin dari kasih Allah kepada kita. Allah parjolo debata, jalasian ulama debata maka nolongi kita. Allah sejak semula mengasihi kita. Lalu dari mana orang tahu Allah mengasihi kita? Oleh karena itu dia dibuat berdiri di atas cermin, di depan cermin. Lalu apa yang muncul? Banyak yang mirip. Paling tidak sisi depan itu tertangkap oleh cermin itu, dan itu dilihat. Yang belakang, sisi belakang nggak kelihatan, harus sisi depan yang tertangkap cermin itu. Itulah yang muncul. Itu sebabnya dikatakan sekarang kasih kita, kasih manusia kepada Allah. Tema itu adalah refleksi. Harusnya gambar cermin yang muncul karena kita tidak hanya tahu, tapi percaya. Orsea hita nungas yang mulana debata maka olong kita. Karena dinaik do dari sormin di parsorminan kobar na taholongi debata. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita itu jadi cermin. Lalu bagaimana tampilannya? Ya itu terjadi dalam relasi kita. Kalau kita mau menggambarkan relasi kita, parsorata dot debata. Dari damai parsorata dogot dongan jol, parsorata do taka umalia. Anggoda tinggal berarti dani parsorata do debata. Ala debata saya naik tinggal do parsorana doti. Saya gere, saya martamuan do rohani debata midaki. Itu sebabnya kita diingatkan tentang itu. Karena kita ini setelah tahu, mengenal, maka hidup kita harus menggambarkan, memberitakan kasih Allah itu kepada kita. Allah jumolo dari mata maka holong kita, naik dota baritakan, holong naik, martihite, holong tak, tu debata, nang tua kadonga tajol. Nah jolo, ala penempatan pertama di Eknabara, salah satu bus angkutan siang Medan tu Eknabara, Medan Jaya, remote dobe, 20 tahun asal tu, saya disurat do di dinding adong betul di kiri, adong betul di kanan, disurat kosong. Para penumpang, jika Anda puas dengan pelayanan kami, ceritakan pada orang lain. Kalau Anda tidak puas, bisikkan sama kami. Mungkin ada kita nanya naik Medan Jaya lagi. Personali ng Pinoto kalau na ng Medan Jaya begitu pa. Malulapit ko sa misana Marsi
Ali di Medan Jaya di surat. Kalau Anda puas dengan pelayanan kami, ceritakan sama orang. Tapi kalau Anda tak puas, bisikkan sama kami. Ido naik tabaritaho nama. Mola tapak kilalahon do dengan parsaoran di debata do tita. Naik do tabaritaho ngaku hal. Waduh mabaritaho ni hatatan nak ini, pabahenak tanak ini. Parsaoran ta do kana asing. Ana semua ni madingkan ni parsaoran di debata. Berulang-ulang Allah dilukai oleh orang Israel. Berulang-ulang orang Israel menyangkal perbuatan baik Allah. Tapi berulang-ulang marpamuati rohani libata. Itu butuh donasi dasar. Diajari donasi. Alas alelegon memang dan dapat nasida parsiajaran di Mesir. Karena ini firman ini diberikan Tuhan, diturunkan Tuhan kepada kita. Supaya kita hidup seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan kasih-Nya. Tuhan menurunkan firman-Nya itu di Gunung Sinai. Disampaikan kepada Nabi Musa. Untuk disampaikan kepada orang-orang Israel waktu itu. Pertama karena mereka selama ratusan tahun tidak mengetahui siapa itu Allah. Tidak semua bisa dapat pengajaran, pengenalan tentang Allah. Karena mereka diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Mereka dianggap tidak setara dengan manusia orang-orang Mesir waktu itu. Oleh karena itu perilaku mereka perilaku budak. Hidupnya yang penting makan hari ini. Entah dia disiksa, entah di situ nggak ada hak asasi, nggak peduli dia. Karena sudah dari opungnya, bapaknya sampai kepada dia. Dan somoni donang tua kaya nakon atau opuna. Somoni namanya, nakon lumangan. Hidupnya sebatas 1 hari. Tuhan tidak, karena Tuhan menciptakan manusia ini tidak untuk hari ini saja. Karena Allah merancang dan mewujudkan ciptaannya untuk jangka panjang. Karena itu harus disiapkan orang-orang. Misalnya di kitab Kejadian dikatakan, sesudah menciptakan manusia dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Itu kata Tuhan. Jadi nggak berakhir besok, masih berlanjut pemberian berkat penyertaan. Mereka dididik, mereka ditransformasi. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru yang dikutip dalam ilmu biologi, mereka harus mengalami metamorfosa. Sian buricak, sian apa dong? Kecebok, sigoro. Tumbuh kakinya, hidupnya di air, tapi kemudian berkembang. Jadi bisa hidup di darat. Yang makanannya pun tidak hanya di situ, hidupnya tidak hanya di air, bisa di darat. Itulah metamorfosa. Itulah yang dalam bahasa sekarang dikatakan transformasi. Tidak hanya berubah secara fisik, tapi isinya berubah. Dan itu yang dilakukan Tuhan. Firman itu diberikan karena Tuhan ingin mentransformasi orang-orang Israel. Orang-orang yang semula tidak mementingkan moral dan etika dalam hidupnya. Orang-orang yang menganggap tidak ada Allah selama ini. Sekarang diingatkan, hidup kalian ini, hidup kita ini tidak berjalan sendiri. Ada yang buat itu. Allah yang di atas sana. Allah yang Maha Kuasa itu. Dibatasi kota langit dan nasa isina. Itu mabay ini. Alamina yang lo ikon teratur pada lalat. Itu harus hidup kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain. Gitu. Nah, kenapa? Karena Tuhan yang mempunyai, yang memiliki bumi ini, juga umat yang Dia pilih. Oleh karena itu jangan ada yang menggantikan. Sarupa doboi dohonomi akai.
tipua diberi dihabeni amatan. Biasanya namanya mami. Kalau diberi musya mami 2. Kalau na poso ayam 1. Oh iya. Ayam 2 aduh bebe. Nasi 2 haro. Dan kalau nalana HP-nya 2. Alai 62 do ayam lain. Boy to, pare soalnya udah perlu kamu nang. Nakaka ya nang kami kalau bereng ayo dulu dibuat ditangko yo 1 kit HP di ala rasa cemburu yang tinggi kan. Ada yang 1 ya. Isi musia yang 2. Mana guys, bukan. Guys. Ternyata banyak guys 1, guys 2 ada. Ingat dulu. Sama mengatakan di kota, aku lakukan halamu suruh Tuhan kita, tidak boleh ada lain di depanku. Boleh dorong nih, akulah istrimu, tidak boleh ada istri lain di depanku, juga di depanku. Baik. Karena itu di HP juga jangan, karena di hadapan kita nggak boleh, apalagi di HP. Karena orang bisa aja menyembunyikan kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Tidak boleh ada lalai. Itu sebabnya dikatakan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Entah di langit, entah di bumi, entah dalam air. Alanya, aisomal dohita, malo dohita mana bunihon. Ragam, satabi akan naburang. Akan naburi kalau yang merugikan kita. Bisa. Dan itu kita jadikan alasan dalih. Misalnya, kalau terlambat tempat kita, sebelum tempat kita terlambat. Tapi mau luas kalau masuk terlambat, ay dokoma dari kian nak sinama masih buah-buah kita. Maklum, tapi orang terlambat satu tempat kita. Ay waduh padito, kan? Gitu. Mau terjadi seperti itu, relasi kita terganggu karena itu. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita diajari untuk tidak memakai dalih itu. Orang Israel tidak boleh punya alasan. Allahnya di langit berbeda, Allahnya di bumi berbeda, Allahnya dalam air berbeda. Yang dia sembah, dia takuti, dia puji. Adi tanah patak masa lebih sokonika. Molo sokona oleng kita utuba. Parauta. Hidup rumah. Ukubur sila lahina. Kita sila lahi kan. Bisa sila lahi bisa. Kan masa lebih sokonia kan? Bisa lumurwain na. Maka tayo jatuh sotin. Itulah cara kita sering digiring untuk tidak setia kepada Tuhan. Kita mengaku Tuhan Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Tapi ketika kapal kita oleh, ketika kita menghadapi persoalan, lalu kita cari kekuatan lain. Kita cari orang yang namanya orang pintar. Ya ada semuanya sabta bihamu. Kalau tidak ada anak maut bisa lewat batang air, kayak dulu. Abang tangi yang disifat kita dosis tua. Orang saya di Baisira, bumi dijual. Isi di Baisira orang pintar. Sudah sebab orang pintar, kayak sombal dosa dia. Tapi bereng mah, aman. Uri kudu ina. Kubuk naga jam. Disuri pedal. Waduh anak napistar semua gitu. Suri nape, obuk nape dan sumang, nape di rumah orang pintar. Kan itu kita didegradasi. Level kita jatuh ke bawah. Orang Kristen yang punya Allah Maha tinggi, tapi dia mau mencari kekuatan pada orang yang justru hidupnya di bawah level kita. Kenapa bisa terjadi? Itu karena keraguan kita. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan Israel dan mengingatkan kita juga.
Mau situ tuh kita taholong di debata siang nasaroba, siang nasaseate, siang nasa bobota. So tung kapasuman-suman debata tuakana di langit, tuakana di tanah, tuakana di bakat air. Lalu Tuhan katakan juga, jangan sebut namaku dengan sembarangan. Ay kau kan sembarangan dong. Aledang terbaik kosong itu. Imo tamu amangina na kaya naman namin lalu sekolah minggu. Kalau jalan itu naik mapipit mataku, ale Yesus mata ni. Doko jawab, doko kamu aja tulang muda sama dia. Dan mata, tapi kayak dong sempur misalkan rogit kan, di tulang, di simalolo di tulang ada sempur. So tuntar dokter di mata mi tulang, dan tidak berburu lagi. Orang Jawa katanya, walaupun tidak diterjemahkan, itu menyebut Tuhan selalu Gusti. Gusti. Katamu itu diganti dengan kata Gusti tetap, karena nggak mampu menyebut Tuhan dengan mu. Kadang kanjeng gitu. Semuanya itu nita, tapi anak pak semuanya. Tapi itulah Tuhan mengerti bahasa kita. Tuhan bisa terima seperti ini. Lalu apa yang dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Karena orang mau bersumpah. Manako do ibana. Adong do makatindak situ ibana membuat. Nanti nakono. Abai barani do mado sumpah. Itu yang diingatkan oleh Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Lalu Tuhan juga mengingatkan agar kita merasakan berkat Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari di mana Tuhan beristirahat. Itu adalah persembahan Tuhan, bukan persembahan kita mainan. Kalau kita datang ke gereja ini, bukan persembahan kita itu. Justru persembahan Tuhan untuk kita supaya kita menikmati yang disediakan Tuhan untuk kita. Alari dan kita mengasani mandok bahwa roh hari Minggu. Nah Tuhan ini madiwet Tuhan hari Minggu, hari pagi Tuhan meradi debata siang pulau. Asal nang tapaksa. Nanti kita ini seperti apa pun campingnya. Nanti haus juga. Yang semula bisa pakai sentuhan, harus pakai tombolnya juga. Keseringan pakai tombolnya, haus juga. Di dalam airnya nggak bisa juga dihidupkan atau dimatikan. Dia harus diistirahatkan juga. Ada waktunya istirahat. Kalau terlalu panas juga bisa meledak. Nah Tuhan memberikan waktu itu kita. Alani rugi do kita. Molo dan rohita nang memakai hari nabi narbadiam di badan kita nomor sahur kita disebut rugi kita kalau juga sebenarnya terlambat. Kerugiannya apa? Karena ibadah ini selalu dibaptis. Gabe patili do akan namaraget dan jontor iso alam di dokter di bagasan goar di debatan don anaknya Yesus Kristus dokter di Parbadia. Jadi masuk kita diburi abangnya. Karena itu harus dirasakan. Kalaupun kita tunduk berdoa bukan karena kita lihat orang tutup mata, tapi itu membantu merasakan Tuhan sedang membaptis kita. Nanti nama soal menghita borhat siang gereja, isi dia buntuson. Unang saya begi-begio, hatani ama, manang hatani ina, ijabu, manang pangaloni anak.
Tapi sampai di sini kita akhirnya melupakan itu, menghapus itu, karena kita telah dibaptis. Persekutuan kita di sini dibaptis di Parbadiai di Batam, Marmitete, Hatani di Batam, Napinasani Nakoson. Itu sebabnya harusnya calon sintua nggak boleh di sini berdiri. Itu harus pekerjaan orang nama pokok. Nah, urian itu kata hidup isi iko pasangan pemuda naturas ingot tamu maka badiau dari mimpi inanomari maulahamu nasa sulong dan jadi omang mulai aku sadari anakmu gurumu akan dari tonga-tonga di bagasmu sama, tidak hanya kepada tuan-tuan, kepada budak pekerja juga sama perintah Tuhan. Kalian dapat jarak untuk menikmati hal yang diputuskan Tuhan itu. Tapi itu rugi kita mah. Rugi. Kami rugi dok. Dan mulai dokter. Tidak. Ada protokol kesehatan mengatur umur. Kanan karena studi SMP dok. Itu na karason. Jadi sementara tidak bersama. Kalau di Tokyo abangkan, tangan untuk menjadi teknis. Kita rugi. Dan itu yang harus kita tanamkan. Itu dari pasimot debata dinita di bagasan Tokyo. Kalau kita mau mengasihi Allah, itu harus jadi cerminan bahwa Allah lah yang lebih dahulu mengasihi. Karena ini menjadi tatanan orang. Ini menjadi ikatan iman kita kepada Tuhan. Ini menjadi panduan bagi kita untuk menunjukkan etika perilaku sehari-hari. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan yang disabdakan dalam Injil. Alan ini hanya nampak benata kapal sertai dengan kesepakatan tai akajol. Alaina diajar horde bata itu kita. Soal pengajarion di debata tu bangsa Israel. Asa dengan persauran nado debata, jala asa dengan persauran nijol bantu dengan najol. Kenapa begitu? Karena Tuhan berpikir jauh. Jujur kita BG, visi misi. Termobi misalnya titik pemilihan wali kota pada gubernur. Kami berdua dimain visi dan misi. Kami mau dobe soal titik Presiden Jokowi. Visinya waktu pencalonan pertama Indonesia hebat. Yang kedua Indonesia maju. Itu visinya. Jadi tidak berpikir ke belakang, ke depan. Apa yang mau dicapai? Indonesia hebat. Sampai lewat serta hidup produksi tapuliau kita. Jadi kerja kita, nggak sampai jauh. Tapi pandita doang. Ada tadi telepon, bisa masih sadar. Itulah orang yang tidak tervisi. Padahal dia dulu bersuka cita memberikan ini misalnya, atau pin, atau menawarkan, menolong, mengkomunikasikan kepada orang supaya anak temannya bisa dapat kedudukan yang bagus. Kalau anak temannya itu jadi nggak bagus, dia lain. Jangan berkurang sukacita kita. Yang kita sudah beri dan orang bergembira karena itu, kita juga ikut bergembira. Supaya apa? Supaya dia juga bertutur sama orang, seperti yang di Medan Jaya tadi. Kalau Anda puas, ceritakan sama orang. Tidak usah ceritakan sama kami. Nah, kalau dia jadi nggak membalas itu, biarlah. Tapi dia bisa berbuat itu ke 10 orang, itu yang membuat kita puas. Karena itulah visi. Visi itu tidak mengarah kepada kita, ego kita, tetapi kepada komunitas kebersamaan. Alanido huriani tuhaka di minggu okuli sadario. Itu dia terus. Saya mengarana pido mata pido Pak Jahoba. Kuasa ala Syekh Jahoba doro akal papuntir. Syekh Jahoba doro akal pasu-pasu nang
basa-basi. Alami impos rokat, ambil rencana di kuliah, dan itu hortal, dan itu orja. Naik mai kebenaran paksa orang. Tanda panjangnya kesaksian kita pada orang sekitar. Ini berkat Tuhan yang menyapa orang yang punya uang mau berbagi uangnya, karena dia sekarang bagi uang itu penuh kegembiraan. Bukan karena maksudnya asal tujuh dia, asal buaya teratur empat kita, asal buaya kasih keluar di dokon hata dipanggil, enggak. Tapi firman Tuhan yang bekerja itu dalam hidup kita, sehingga orang akan datang dengan sendirinya melihat kesaksian hidup kita di tempat ini. Tidak hanya kebaikan secara fisik, tapi bangunan itu bisa menggambarkan ini yang dibangun dengan hati dan iman yang besar. Kita diajak untuk itu. Alami minggu okuli, saya mengarami maka hidup saja. Hidup dewata, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Dari apapun itu tidak boleh, karena hanya Allah. Dan itu yang Dia nyatakan dalam Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain di dunia ini, di semesta ini, yang seperti Allah kita bersedia menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Pernah orang tetangga kita bilang, masa Tuhan disalib? Masa Allah jadi manusia? Mustahil lah itu, kan? Tidak mungkinlah Allah jadi manusia. Dan buat beberapa orang, omongan seperti itu membuat mereka beralih dari salib Kristus, dari Kristus ke yang lain. Karena apa? Masuk kotak. Masuk kotak. Kenapa masuk kotaknya? Karena dia tidak punya tamen iman yang dibangun. Karena dia bilang mustahil, tidak mungkinlah Allah jadi manusia. Allah kayak apa gitu? Itu omongan termakan. Akhirnya mau beralih ke yang lain, ditinggalkan Kristus. Padahal justru di situ. Kalau Allah tidak bisa jadi manusia, ya sama dengan kita. Kita nggak bisa jadi muda lagi, kan? Gue yang ngomong dari kosong, menutupi masalah, menangkap ina masalah. Kan baru ngomong. Soalnya mereka jual minat, pas kalau muda. Tapi berapa tahun lagi bisa bertahan? Itu dua hari sama tukar salon hebat. Saya kamu orang-orang ini nakain aja pak. Memang nggak tuh hari dipuji sama nakoso, koso itu sama nama baju. Batasnya ada. Tapi sesungguhnya esensinya kita nggak bisa lagi jadi mustahil. Tapi Allah bisa jadi manusia, disitulah kuasa Allah. Allah lain ada yang bisa jadi manusia. Ada yang bersedia mau mati tersalib. Karena buat mereka mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena itu Allah maha tinggi dari manusia. Itulah kemahakuasaan Allah. Itulah maha kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan hari ini di ayat 11 berkata, itulah sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hari Sabat bukan hanya dihitung selesai hari Jumat dan Sabtu, tapi hari Sabat adalah hari Tuhan berhenti dari segala pekerjaan untuk kemudian merasakan, menyaksikan apa yang Dia kerjakan. Dan itu diberi kesempatan buat kita. 6 hari kita bekerja, kita diajak untuk mundur sejenak biar bisa melihat lebih jelas seperti apa pekerjaan kita. Masih kita banyak kebohongan, itu hanya bisa kita ketahui ketika kita mengambil waktu berkat ini untuk melihat pekerjaan kita, untuk mendengar lagi apa yang kita ucapkan, untuk mendengar lagi apa yang diucapkan orang, tanggapan orang, untuk menyaksikan seperti sejauh apa perjalanan kita. Itu harus kita mundur dari situ, berdiri di hari yang diberkati. Dan di hari yang diberkati Tuhan itu, semua orang bisa masuk, juga kita hari ini. Karena itu,
hari ini jadi berkah, besok juga jadi berkah. Tapi Amin. hari Minggu harus jadi hari persekutuan, di mana kita merasa didekatkan dan maksudkan dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menuntun kita dekat kepada Allah dan membawa kita dekat dengan sesama insan. Amin. Berkah yang baik.